Papa Bubble nih. Dari namanya aja udah unik ya. Dan kira-kira isinya apa sih? Tapi ternyata toko ini bisa jadi referensi nih buat pemirsa di rumah yang senang memanjakan anak-anak kecilnya. Penasaran? Langsung ikutin Claudia yuk! Di segmen ini, referensi ingin mengajak Anda untuk melihat lebih jauh tentang manisnya warna-warni permen yang tampil dengan variasi bentuk unik. Nah, di Jakarta telah hadir sebuah corner yang menyediakan berbagai macam permen dengan aneka bentuk yang menggoda, yang pastinya jarang Anda temui sebelumnya. Papa Bubble. Awalnya, produsen permen ini beroperasi untuk kali pertamanya di Barcelona, sebuah kota di Spanyol yang memang sudah tersohor sebagai salah satu produsen permen jenis rock candy. Nah, yang menarik dari Papa Bubble adalah konsepnya yang tidak hanya menjual berbagai bentuk permen. Papa Bubble lebih mengedepankan konsep open kitchen yang memberikan kesan seolah-olah ini adalah pabrik kecil dengan proses pembuatan permen yang detail. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Siang Mbak, halo, saya Claudia dari Referensi. Saya Astrid. Kebetulan di sini sebagai apa nih Mbak? Saya di sini sebagai candy maker dan juga pemilik Papa Bubble. Oke, kita ternyata ketemu langsung sama pemilik Papa Bubble nih pemirsa. Kebetulan Mbak, dari tadi ini saya udah lihat-lihat dan banyak banget pertanyaan yang terbesit nih Mbak di atas saya. Iya. Jadi langsung aja kita tanyain sama pemiliknya. Boleh. Nah Mbak, ini aku mau nanyain pertanyaan yang pastinya ditanyain sama ibu-ibu semua yang ada di sini. Iya. Kira-kira permen-permen di sini tuh aman nggak sih Mbak buat dikonsumsi sama anak-anak? Nah, kalau saya sendiri juga punya 2 anak-anak dan mereka juga makan permennya setiap hari. Gitu Karena permen ya? kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali dan kita juga cuman bahan-bahannya glukosa, gula, air dan juga ekstrak buah-buahan. Oh, jadi aman ya buat dikonsumsi sama Semuanya anak-anak? aman dan proses pembuatannya juga kita tampilkan. Jadi benar-benar terbuka sekali. Wah, Iya. seru banget ya pemirsa. Nah, sekarang nih aku mau tanya Mbak. Tadi aku udah lihat-lihat di sini, kayaknya banyak banget bentuknya tuh ada berapa sih Mbak? Waduh, kalau ngomongin bentuk itu benar-benar berapa aja gitu ya. Karena kita bentuk itu bisa bikin bentuk bolpen, bentuk matahari, Jadi ada banyak ya Mbak? banyak sekali. Kita bisa bikin sendiri juga bentuknya? Bisa request dan kita nanti bikinin. Oh gitu. Wah, tapi kalau misalnya bentuknya banyak Mbak, berarti kan rasanya juga banyak nih. Betul. Kira-kira di sini ada berapa rasa nih Mbak? Rasa juga mungkin di atas 50 kali ya Mbak. Karena kita rasanya tuh benar-benar ada rasa buah, rasa kopi, rasa jahe, rasa durian juga ada. Ternyata gitu. ada rasa durian juga. Dan Iya. katanya 2 rasa bisa digabung juga ya Mbak? Betul juga. Jadi satu permen bisa ada 2 rasanya. Pastinya enak banget nih pemirsa. Nih. Iya. Sekarang nih kalau misalnya udah mau beli, pasti kan ditanya harga nih pemirsa. Kira-kira range harganya nih Mbak dari berapa sampai berapa nih Mbak? Nah, kalau kita lollipop yang paling kecil harganya 15.000. Tapi kalau kita mau custom, di mana kita ada tulisan di dalam permennya, itu di atas 1 juta. Ini 1 juta Mbak? Iya. Itu bentuknya seperti apa tuh? Itu bentuknya bulat, tapi di dalamnya ada nama, atau juga ada logo perusahaan, atau juga gambar. Jadi tergantung kemauan dari pengunjungnya tersebut. Oh, tadi saya juga baca tuh Mbak di depan katanya bisa buat souvenir pernikahan juga ya? Betul, kita biasanya buat souvenir pernikahan, ada juga buat ulang tahun, jadi goodie bags, anak-anaknya bagi-bagi ke teman-temannya. Oh, berarti bisa Gitu. juga nih buat ibu-ibu di rumah yang mau ulang tahun anaknya, bisa juga jadi souvenirnya dari sini ya Mbak? Betul, ada nama anaknya di permennya. Dan aku Iya. kayaknya tadi kan Mbaknya udah bilang nih, pembuatannya ada di sini juga ya Mbak ya? Kira-kira aku boleh nggak sih Mbak ngintip kira-kira buatnya gimana sih? Jangan ngintip aja, mbaknya juga masuk ikut bikin. Aku ikut buat juga? Iya, di Bisa? dalam dapur. Tapi Boleh. ntar berantakan nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh, enggak, pasti Nggak nanti apa-apa nih. diajarin. Oh pemirsa, kebetulan Claudia juga diajak buat permennya di dapurnya kayak gimana sih serunya? Langsung aja ikutin yuk! Ya. Bertemu langsung dengan sang pemilik yang juga candy maker Papa Bubbles tentu akan menjadi sebuah privilege karena di sini saya bisa mencari tahu tentang franchise yang juga menerima pesanan permen untuk perayaan momen-momen khusus ini. Mbak Astrid berbaik hati untuk mengajak saya melihat bagaimana cara membuat permen di dapurnya sehingga konon permen ini bisa aman untuk anak-anak. Ini cetakan yang kita pakai bentuknya hati. Satu lagi yang kita pakai adalah bentuknya bulat. Silakan.
Oh, ini langsung dimasukin aja? Ya, langsung dimasukin. Nah, terus tinggal dimasukin sticknya dari dalam. sticknya dari ujung sini ya? Ya. Nah, terus diputar. Jadi. Ternyata ini dah. Coba. Coba lagi. Jadi dimasukin ke dalam cetakan yang warna bulat. Terus Langsung kita ditusuk. langsung masukin sticknya ke bawah sini. Tapi agak keras bisa. Nah, kayak gini jadinya. Wah, terus saya bisa buat juga. Dengan aneka bahan yang unik, para candy makers seakan ingin menampilkan kemahirannya. Dalam membentuk kristal dengan keahlian khusus yang mereka miliki, tangan-tangan terampil sang candy makers telah sukses mengubah paradigma umum yang menyebut bahwa permen hanya merupakan jajanan untuk anak kecil. Buktinya, di tangan mereka, permen bisa menjadi barang yang eksklusif, yang bentuknya mampu menarik perhatian orang dewasa dari berbagai kalangan. Nah Mbak, tadi kan kita udah bikin yang lollipop nih, bentuknya Iya. bulat sama hati. Iya. Karena aku penasaran banget sama yang katanya tuh ada tulisannya tuh. Bisa Iya, bikin ada benar. tulisannya tuh gimana sih Mbak? Ya, jadi di dalam permennya ada tulisan. Nah, sekarang kita udah bikin untuk Kompas TV yang di dalamnya ada tulisan KTV. Oh iya? Iya, Ya. Ternyata mereka udah bikin yang tulisannya KTV di dalam permennya nih pemirsa. Nah, jadi di sini ada tulisan KTV. Tapi sekarang permennya kita harus gulung dulu supaya dia bentuknya bulat. Nah kira-kira ini permennya tahan berapa lama? Kalau permen dimasukin ke dalam toples yang airtight, dia sih tahan setengah tahun. Setengah tahun. Lumayan lama ya. Ya, Tapi yang jelas itu harus di dalam toples ya. toples yang airtight. Ya. Proses pembuatan permen yang satu ini memang tampak agak rumit. Rasanya tidak semua candy makers bisa membuat permen berbentuk silinder. Dengan aksesoris tulisan di dalamnya, ini merupakan bagian tersulit yang hanya dimiliki oleh para pembuat permen. Dengan harga yang relatif terjangkau, rasanya tidak salah memilih Papa Bubbles sebagai alternatif jajanan manis untuk Anda bersama keluarga. Nah pemirsa, kayaknya saya masih asik nih motongin permennya di sini supaya bentuknya jadi pada kecil-kecil nih. Tapi sekarang kalau dia mau terima kasih dulu nih sama Mbak Astrid. Makasih ya Mbak Astrid. Makasih, Tadi kita udah udah boleh datang. muter-muter tokonya. Terus udah dilihatin cara bikin permennya kayak gimana. Sampai tadi yang di dalamnya nih ada tulisannya pemirsa. Wah ternyata seru Iya. banget ya bikinnya ya. Iya. Iya, nah buat pemirsa di rumah nih, udah boleh loh bawa anak-anaknya ke sini. Karena ternyata permen-permen di sini nih aman untuk dikonsumsi. Tapi jangan lupa, habis makan permen harus gosok gigi pastinya ya Mbak Iya, ya. betul. Supaya giginya nggak pada bolong. Tapi jangan kemana-mana nih. Habis ini Claudia masih punya referensi yang lain setelah yang satu ini pastinya. Ayo Mbak, lanjutin. Ya. Untuk Anda yang mendambakan bentuk alis yang indah, sesaat lagi referensi akan hadir dengan referensi unik tentang perawatan khusus alis wajah. Karenanya pemirsa tetap di referensi yang pastinya akan memberikan berbagai referensi untuk Anda.